kita melihat bahwa yang di posisi pertama adalah ternyata Jepang. Jepang terjadi peningkatan bila per bulan kita lihat month-to-month itu terjadi peningkatan cukup signifikan dari 247,34 triliun rupiah meningkat menjadi 263,25 triliun rupiah. Jepang seperti kita ketahui memang memberikan banyak sekali dana utang untuk pembangunan infrastruktur Indonesia seperti MRT yang untuk Jakarta dengan nilai hingga puluhan miliar dolar Amerika memang diberikan oleh Jepang. Kemudian proyek-proyek infrastruktur lainnya seperti untuk mengantisipasi banjir di Jakarta juga Jepang memberikan banyak utang untuk Indonesia. Kemudian selanjutnya di posisi kedua ternyata adalah negara di Eropa yaitu Prancis. Prancis terjadi peningkatan dari Agustus ke September dari 23,49 triliun rupiah naik menjadi 25,49 triliun rupiah, dan memang baru-baru ini seperti diketahui pada Juni atau pertengahan tahun ini menandatangani perjanjian untuk memberikan utang kepada Indonesia pembangunan kereta api di kota Bandung. Nantinya itu akan dibuat kereta listrik untuk memudahkan perjalanan antar kota di Bandung termasuk juga ke beberapa daerah di sekitaran Jawa Barat lainnya. Dan selanjutnya pada posisi ketiga adalah Jerman. Jerman juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 21,49 triliun rupiah naik menjadi 0,27 triliun rupiah. Dan tampaknya ini memang melakukan sebuah kerjasama untuk pemerintah Jepang termasuk juga infrastruktur dari Jerman, beberapa proyek-proyek yang memang sudah akan dilakukan pada akhir tahun ini meski belum diketahui secara pasti apa yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya untuk multilateral ada beberapa organisasi keuangan dunia yang mau memberikan utang terbesar di Indonesia. Yang pertama, who else adalah Bank Dunia. World Bank memberikan nilai yang cukup besar bagi Indonesia, khususnya juga untuk proyek-proyek kemiskinan. Dan seperti kita tahu, beberapa waktu lalu sempat banyak ramai diberitakan ketika akan memberikan bantuan 1,2 triliun rupiah kepada Pemda Provinsi DKI Jakarta, dan sempat terjadi sedikit intrik antara Basuki Cahayapurnama dengan pihak World Bank, di mana Basuki Cahayapurnama menginginkan pinjaman 1,2 triliun rupiah untuk pengerukan sungai-sungai di Jakarta untuk mencegah kebanjiran hanya dalam waktu tempo 2 tahun, namun World Bank menginginkan lebih, namun akhirnya disepakati menjadi 2 tahun. Itu salah satu proyek yang dilakukan oleh World Bank. Kemudian selanjutnya adalah ADB. ADB juga merupakan salah satu penyumbang untuk utang terbesar, tampaknya rajin sudah memberikan utang pada Indonesia khususnya untuk pengentasan program-program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya juga Islamic Development Bank atau IDB juga masuk pada posisi ketiga sebagai organisasi keuangan dunia yang paling rajin memberikan utang kepada Indonesia. Dari keseluruhan ini, baik itu bilateral maupun multilateral, memang utang ideal sekali karena digunakan hampir sebagian besar untuk proyek infrastruktur Indonesia yang memang dibutuhkan Indonesia. Yang kita nantikan adalah bagaimana realisasi untuk memberikan dana tersebut untuk membangun infrastruktur Indonesia, jangan di pertengahan jalan kemudian nanti akan terhenti, sehingga infrastruktur yang harusnya idealnya bisa kita nikmati dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita melalui infrastruktur itu bisa terlaksana dengan baik. Iya, kita nantikan bagaimana ini realisasi pembangunan infrastruktur dari dana pinjaman yang begitu besar. Ya. Hera, terima kasih atas analisis dan